buat apa malu, hasilnya enak kok. Tiga. Hasilnya enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofi Gunawan. Alamat saya di Dusun Pucung Kerep, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Saya di sini selaku peternakan di bidang domba. Bisa enggak ya? Sekarang ini buat pejantan ini tak hasil. Oh, ini jantan ya. Serang ya, serang. Bukan itu ya, beda jenis sama Marino. Bukan. Dari peternakan yang dijalani Mas Rofik itu dulu cerita sejarahnya awal mulanya bagaimana Mas Rofik? Dari dulu itu memang sudah pelihara domba dari sejak bapak saya masih itu sudah pelihara domba. Terus tapi masih sistem tradisional. Biasa. Terus semenjak bapak saya tidak ada, terus saya terusin, barulah belajar keluar dan tiru dengan senior-senior yang udah berjalan. Nah, menarik ini. Tadi ada perbedaan sistem peternakan domba tradisional dengan yang sekarang dikelola Mas Rofik sendiri. Sudah ada perbedaannya antara tradisional dulu yang dikelola bapak sama sekarang ini sudah enggak tradisional. Nah, itu bedanya di mananya Mas? Kalau dulu sistem tradisional yang penting pelihara domba, belum pakai panggung, kandang panggung, masih sekedar cari rumput, kasih pakan, kalau butuh uang kita jual. Oh, berarti sistem penataan kandangnya itu dibedakan ya, sama dan pakannya. Belum ada manajemen pengelolaan. Berarti yang penting kalau butuh uang jual. Butuh uang jual ya. Oke. Nah, kalau ada perbedaan pengelolaan dari tradisional dengan sekarang model yang sudah dikelola lebih baik oleh Mas Rofik, pengelolaan yang sekarang ini seperti apa Mas? Kalau sekarang itu sistemnya macam-macam. Ada yang breeding, peranakan, terus penggemukan, kadang juga trading jual beli. Jadinya nggak menentu. Kalau penggemukan biasanya kita lakukan pas mau menjelang Idul Adha, kita biasa melakukan penggemukan. Tapi kalau sekarang baru breeding ya, baru peranakan. Lah ini untuk awal pengelolaan ini permodalannya dari mana Mas? Atau cara memperoleh modalnya seperti apa? Pinjaman bank. Oh, dari pinjaman bank. Ya. Modal nekat ya. Pinjaman kita sistemnya yang musiman. Oh, musiman. Jadi kalau tiap bulan kita hanya mikir di suku bunga. Kalau nanti misalnya pas jatuh tempo kita belum ada uang, tinggal kita jual domba, kita tutup. Nanti kita ambil lagi, beli lagi. Dari hasil domba itu tidak hanya dari panen cempe, tidak hanya dari jual domba, tapi saya juga kadang pupuk kita jual. Oh, dari kotorannya berarti? Kadang limbah bulunya kita buat kerajinan pot, kita online, kita jual. Oh, berarti bisa dikatakan kewajiban di bank itu dari kotoran domba. Dari ibaratnya buat bayar bunga itu kotorannya udah bisa lah. Ibaratnya. Iya, berarti bank hanya dapat dari kotoran domba aja dan nutup ya tiap bulannya. Nutup. Pertama kotoran domba yang dijadikan pupuk, yang kedua bulu dijual jadi kerajinan tangan. Mungkin baru pertama di Kendal, malah mungkin di Jawa Tengah baru pertama ada kerajinan pot yang bahannya dari bulu. Ide pencetus awalnya siapa Mas untuk kerajinan dari bulu domba ini? Itu iseng nih Mas, malam nggak bisa tidur tuh. Gabut lah ya. Berarti gabut terus. Buat apa ya? Terus ada sisa kawat, ada bulu domba, ya udah buatlah. Dibuat. Berarti iseng. Akhirnya laku. Bentuknya kok unik. Terus coba di online, kok laku lah. Sekarang tak lanjutin. Berarti ya buat sampingan nih Mas. Ya dari awal kegabutan jadi penghasilan. Dari limbah jadi berkah. Jadi berkah ya. Dari awal kegabutan jadi penghasilan. Nah ini ya yang kadang-kadang kita nggak kepikiran ya Mas. Kalau orang-orang dulu kan zaman bapak mungkin ya masih manual.
kalau ada bulunya dombanya tebel-tebel dicukur dibuang. Kalau rata-rata sampai sekarang Mas, sampai sekarang itu kebanyakan bulu itu masih jadi limbah ya dibuang. Kalau enggak dibuang ya dibakar. Rata-rata di farm manapun, di peternakan manapun seperti itu. Iya, nggak kepikiran ya. Nggak kepikiran. Nah, dari kotoran domba tadi Mas, yang kotoran jadi pupuk, yang bulu jadi pot, itu harganya berapa Mas? Kalau permintaan dari pelanggan itu, atau Masnya punya range harga tertentu untuk pupuk sama kalau bulunya? Pupuk kita anut pasaran. Oh, ada pasarnya? Minimal kalau biasanya satu karung kadang 12.000, kadang sampai 15.000 tergantung kebutuhan. Misalnya kalau pas pupuk itu jarang, mesti harganya naik. Oh, biasa. Satu karung berapa kilo? 50 kilo? Satu karung? Ya rata-rata 40-an. 40-50 kilo ya. 50. Soalnya kita jualnya kan karungan. Nah, rencana memang mau buat pupuk organik tapi belum kesampaian. Kan kendala masih butuh alat ya. Untuk fermentasi, untuk macam-macam. Jadi kita masih mikir-mikir lah. Dari bulu domba, terus kotoran, terus dombanya sendiri. Itu 60-70% sekarang rata-rata online ya. Penjualan online ya. Nah, kalau dombanya online juga dombanya rata-rata online. Kita beli kadang juga online, kita jualnya juga online. Dombanya Mas? Dombanya rata-rata pemasaran di medsos. Oh ya, kalau sudah terjual berarti dari pelanggan ke sini atau Mas Robek yang kirim untuk dombanya? Tergantung nanti kesepakatan. Kalau jauh kadang kita pakai ekspedisi, kan ada khusus ekspedisi hewan. Kita bisa pakai ekspedisi. Kalau masih kejangkau kadang kita antar sendiri. Pemasaran Mas, pemasaran paling jauh kemana yang pernah jadi pembeli atau pelanggannya Mas Robek? Muntilan. Sementara ini ke Muntilan. Jogja. Kalau jual, tapi kalau kita beli, ada yang dari Malang, ada yang dari Klaten, ada yang dari Tasik. Rata-rata belinya online semua. Paling dekat itu Wonosobo. Paling dekat Wonosobo. Ya, kenapa kok Mas Robek itu milihnya jatuh hatinya tuh ke domba? Ya kalau mungkin kalau dari sisi kelebihan dan kekurangan pasti ada. Terus ini berarti kan meneruskan usaha orang tua dulu. Terus kok dijalani kok asik, jadi nih ya udah mentok di domba. Nah, kebanyakan kalau online itu kalau untuk benih, peternakan yang kecil ya, karena tadi ada penggemukannya, itu dari daerah mana aja? Maksudnya kalau kita ngambilnya macam-macam Mas, tergantung kita mau ngedapetin domba apa. Misalnya kalau Garut ya, rata-rata dari daerah Jawa Barat ya. Asik. Karena di sana memang mayoritas itu. Terus kalau Merino, terus Batur itu kan dari daerah Wonosobo, Banjar. Jadi rata-rata ya ngambilnya di sana. Banjar. Nah, suka dukanya Mas Robek ini sebagai milenial, aku lihat milenial ya, karena masih muda ya. Suka dukanya menjalani usaha peternakan domba. Ini apa aja selama ini? Suka dukanya? Kalau sukanya ya, pasti dapat penghasilan. Kita banyak kenalan, kita bisa belajar hal-hal baru mungkin. Dari segi susah juga dukanya. Kalau peternak apalagi barang hidup mesti mengalami namanya kematian ya. Kematian, rugi udah biasa. Ada untung mesti ada rugi. Ya pasti. Jadi ya seimbang lah mesti ngalami. Kalau sekarang mungkin karena dulu kita kan pakainya rumput. Dukanya kalau musim kemarau kayak gini ya rumput. Pakannya susah ya. Pakannya susah. Jadi kita pakai alternatif pakan kering. Kita pakai konsentrat. Kita pakai serat kering. Berarti kayak kangkung kering, kayak pongkol ketela. Seperti itu. Jarang-jarang lah anak muda seumuran Mas Robek ini ambil profesi sebagai peternak. Karena sekarang anak muda ini kan banyak mereka kan gengsi ya, bersinggungan langsung dengan domba, bersinggungan langsung dengan kotoran, bersinggungan langsung dengan limbah dari domba. Mereka banyak milih yang ingin kerja, ingin jadi apa. Ini
kalau kayak gitu Mas Rafiq dengan teman-teman seangkatan nih, teman-teman seumuran, ada nggak pengaruhnya ke Mas Rafiq? Apalagi biasanya kan kalau cewek ini ya, perempuan tanyanya kerjanya apa? Nah, saya nggak kerja, saya ternak domba. Nah, itu ngaruh nggak di situ Mas Rafiq? Enggak, Nggak ngaruh ya? kalau mungkin dulu ngaruh, tapi kalau sekarang banyak kok yang minat, banyak kok yang kepengen. Oh gitu ya. Berarti zaman sudah ada perubahan lah ya. Kalau dulu mungkin kan risih ya karena kotor gitu kan ya. Buat apa malu, hasilnya enak kok. Hasilnya enak. Betul. Ya, nah ini Mas, untuk pemula yang mau belajar untuk memulai usaha peternakan domba seperti Mas Rafiq ini, itu kira-kira modalnya berapa yang diperlukan? Ya tergantung modal awalnya ya. Modal awal itu tergantung kemampuan Mas. Jadi nggak ada patokan harus segini. Kalau kita misalnya beraninya cuma 2 ekor 3 ekor pertama ya enggak apa-apa. Oh tetap jalan ya? Tetap jalan. Berarti butuh berapa itu? 5 juta cukup? Ya, kalau 2 ekor 3 ekor? Ya mungkin 5 juta buat beli domba cukup ya? Bisa cukup. Kalau kita beli cempe dulu kan bisa, cuman kan ya sabar. Nggak langsung hasil kan enggak. Kalau domba itu ngitung omsetnya, kalau misalkan saya atau kita nih anak-anak muda itu modal awal 5 juta, itu omsetnya kira-kira berapa baru balik modalnya? Susah sih Mas jelasin. Soalnya saya tahunya Mas Rafiq aja. Kalau saya sih yang dijalani. Yang penting kan karena sistemnya uang pinjaman, jadi nggak ada target, nggak ada kayak harus omset sekian, enggak. Yang penting modal nutup lah ibaratnya. Modal nutup ya. Modal nutup, kewajiban di bank itu bisa diambil dari hasil peternakan. Kalau hasilnya ya nggak menentu soalnya. Kadang rame, kadang juga sepi. Kalau bicara rame, kira-kira berapa juta itu duitnya? Yo tergantung kapasitas ya Mas. Kalau kapasitas 50 ekor. 50 ekor itu kalau buat jantan buat Idul Adha ya pegang uang 20 bisa lah. 20 juta? Ibaratnya gitu. 20 juta ya. Itu berarti estimasi satu ekor harganya berapa? Rata-rata kalau yang kita jual yang rame di daerah sini kalau untuk Idul Adha itu kisaran 2,5. 2,5 juta ya. Dan kita juga sistemnya kerjasama kok sama teman-teman. Kita nggak ada barang, kita tinggal kontak yang lain. Misalnya kita ada barang, teman butuh ya ngambil dari sini. Jadi banyak pelaku ternak itu bukannya saingan, malah kita jadi sama-sama jalan. Berjalan. Enaknya gitu. Kayak semacam paguyuban lah ya. Ada paguyuban peternak. Nah ini terakhir Mas. Pertanyaan terakhir dari saya buat Mas Rafiq sebagai pemuda, bisa katakan milenial, sudah mulai menggeluti peternakan domba sudah jalan sekian tahun ya. Untuk orang-orang yang mau mengikuti jejak Mas Rafiq atau teman-teman yang lain yang belum punya usaha dan mereka baru punya rencana aja ya, punya plan, punya rencana tapi belum kesampaian, itu saran dari Mas Rafiq yang sudah berjalan ini apa? Ya kalau saran saya tidak hanya di bidang peternakan domba. Kalau kita udah punya rencana ya jalani ya. Sebagus apapun rencana kalau kita nggak gerak ya nggak akan hasil. Sepakat gitu.